Dalam dunia informasi yang berkembang pesat, dokumen tidak lagi hanya dianggap sebagai tumpukan kertas, nama atau data elektronik yang disimpan di dalam penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Naila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup arsip, terus ada prinsip provenance, dan registrasi koleksi. Arsip merupakan rekaman aktivitas atau peristiwa dalam berbagai format dan media yang dihasilkan dan diterima oleh lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi, serta individu dalam menjalani kehidupan berbangsa. Untuk mengelola informasi ini secara efisien, siklus dunia arsip mengenal 3 istilah, yaitu siklus hidup arsip, prinsip asal-usul atau provenance, dan registrasi koleksi. 3 istilah ini menjamin bahwa informasi tetap terjaga, keasliannya dapat dipercaya, dan dapat diakses di masa yang akan datang. Pertama, siklus hidup arsip. Konsep siklus hidup arsip yang diperkenalkan oleh Theodore Schleckenberg melihat arsip sebagai entitas yang hidup dan mengalami fase perkembangan. Memahami siklus ini adalah kunci bagi para arsiparis untuk menentukan kapan dokumen harus disimpan di area kerja, dipindahkan ke penyimpanan, atau bahkan dimusnahkan. Siklus ini memiliki 3 fase. Pertama, fase pembuatan dan distribusi. Siklus dimulai saat informasi dicatat dalam suatu media, bisa kertas, digital, atau audio. Dalam tahap ini, arsip memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi karena digunakan langsung untuk menyelesaikan tugas administratif atau transaksi hukum. Fase kedua yaitu fase penggunaan dan pemeliharaan. Setelah diciptakan, arsip memasuki fase aktif. Pada tahap ini, arsip seringkali diakses dan disimpan di area kerja. Pemeliharaan pada tahap ini memerlukan sistem pengarsipan yang baik agar mudah diambil kembali. Seiring waktu, frekuensi penggunaannya akan berkurang dan arsip akan menjadi inaktif. Fase yang terakhir yaitu fase penyusutan. Ini adalah fase penting di mana penilaian dilakukan. Arsip tidak lagi berguna bagi organisasi akan mengalami 2 kemungkinan. Pertama, penyusutan. Jika arsip tidak lagi memiliki nilai hukum, finansial, dan histori, maka arsip akan dimusnahkan. Yang kedua itu ada permanen. Jika arsip memiliki nilai histori, finansial, dan hukum, maka arsip akan dipindahkan ke lembaga arsip seperti ANRI di Indonesia untuk disimpan sebagai arsip permanen. Kedua, prinsip provenance. Siklus hidup arsip merupakan garis waktu, maka prinsip ini adalah fondasi intelektualnya. Prinsip ini menegaskan bahwa arsip yang berasal dari satu pencipta, baik organisasi maupun individu, tidak boleh dicampur dengan arsip dari pencipta lain. Kenapa? Karena nilai sebuah arsip tidak hanya terletak pada isinya, tetapi juga pada konteks di mana ia diciptakan. Prinsip ini menjaga keteraturan bukti tetap konsisten, hingga arsip tetap sah secara hukum dan histori. Hubungan dengan orisinalitas, prinsip ini juga menghasilkan aturan asli yang memerintahkan agar arsip tetap disusun sesuai dengan urutan administratif yang ditetapkan oleh penciptanya. Ini memungkinkan peneliti di masa depan memahami pola pikir dan metode kerja organisasi tersebut di masa lalu. Ketiga, registrasi koleksi. Langkah selanjutnya adalah registrasi koleksi. Registrasi adalah proses resmi untuk mendokumentasikan akuisisi dan deskripsi arsip. Registrasi bukan hanya tentang merekam nama folder, ini mencakup alat pencarian yang meliputi akses, yaitu catatan fisik pertama saat dokumen itu tiba di tempat penyimpanan. Lalu deskripsi, penyimpanan informasi metadata, berupa siapa pembuatnya, kapan dokumen dibuat, apa isi dokumennya, dan kondisi fisiknya. Kodifikasi atau penomoran, menyediakan identifikasi yang khusus agar dokumen tidak tertukar dengan dokumen yang lain. Registrasi yang efektif
menjadi jembatan antara ruang penyimpanan yang gelap dan layanan publik yang informatif. Tanpa adanya registrasi yang terorganisir, arsip yang disimpan selamanya hanya akan menjadi sampah sejarah yang sulit dijangkau ketika diperlukan sama lain. Contohnya dokumen proklamasi kemerdekaan. Untuk siklus hidupnya, dokumen ini dibuat pada 17 Agustus 1945, yaitu fase penciptaan, digunakan untuk keabsahan negara yang baru, fase aktif, dan sekarang disimpan abadi di ANRI, yaitu fase statis. Untuk prinsip provenance-nya, dokumen ini dikelola dalam konteks kepresidenan atau kesekretariatan negara, tidak dicampur dengan dokumen pribadi orang lain agar konteks kenegaraannya tetap terjaga. Lalu untuk registrasinya, dokumen ini didaftarkan dengan nomor khusus, dijelaskan kondisinya, dan dicantumkan dalam katalog agar dengan memahami siklus hidup, organisasi dapat menghemat ruang dan biaya. Dengan mematuhi prinsip provenance, keaslian informasi tetap terjaga, dan melalui registrasi yang cermat, warisan kolektif negara bisa diakses oleh generasi yang akan datang. Tanpa ketiga aspek tersebut, ingatan kolektif kita akan terpuruk dalam kekacauan informasi. Sekian penjelasan tentang esai saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.